Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lamadi Kepodi. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi atau tentang sistem pada aplikasi ini. Jadi menurut dokumen SRS ini, masih kebutuhan perangkat lunak untuk pemesanan makanan layanan berbasis mobile. Nah, dengan adanya dokumen ini dirancang sebagai panduan utama dalam proses pengembangan, ujian, dan pemeliharaan sistem, agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terhadap sistem yang akan dibangun. Nah, untuk dokumen ini mengikuti standar IEEE-SRS yang mencakup kebutuhan fungsional dan operasional terminal sistem, serta diagram seperti use case dan activity diagram. Nah, di sini ada tujuan sistem, yaitu sistem paid on time dikembangkan untuk memudahkan karyawan atau user dalam melakukan pemesanan makanan secara digital melalui perangkat mobile, dan memberikan kemudahan bagi admin untuk mengolah data makanan, pesanan, jadwal dan laporan transaksi. Terus mengurangi proses manual, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses pemesanan dan distribusi makanan di lingkungan kerja. Di sini target penggunanya yaitu aplikasi ini digunakan oleh pemeran utama seperti user dan admin. Yang user ini karyawan yang memesan makanan harian. Dan ini petugas pengelola catering yang bertanggung jawab atas pengolahan pesanan serta laporan penjualan. Jadi setiap pengguna ini memiliki hak akses yang berbeda, dan aplikasi ini dirancang oleh kedua pihak. Untuk fungsi utama sistemnya itu login dan registrasi, autentikasi menggunakan username dan password untuk memastikan keamanan akses. Dan dari pemesanan makanan, user dan admin dapat melakukan pemesanan makanan, memilih dan melihat total harga. Dan ingin produk, yaitu admin dapat menambah makanan yang tersedia. Ini ada manajemen pesanan, admin dapat melihat, verifikasi, dan memperbarui status pesanan seperti data masuk, lalu dia akan memperbarui status pemesanan. Jika sudah ya, maka harus klik checklist. Makanan terkirim, jadi pesanan sudah masuk. Pengaturan jadwal, admin mengatur jadwal penerima makanan masuk pre-order. Dan dari riwayat dan laporan pesanan, baik user maupun admin dapat melihat histori pesanan sebelum. Di sini juga ada aplikasi sistem akan mengirim notifikasi terkait status pesanan. Setelah itu logout menjaga keamanan data dengan keluar dari sesi setelah penggunaan. Di sini juga ada kebutuhan non-fungsional. Aplikasi ini juga membutuhkan kebutuhan seperti ketersediaan aplikasi harus selalu tersedia 24/7 tanpa gangguan, respon cepat, setiap aksi harus memberikan respon kurang lebih 3 detik. Keamanan seperti semua data ditransmisikan dan disimpan secara transkripsi. For stabilitas, aplikasi bisa dijalankan di perangkat Android dan iOS. Efisiensi memori seperti dan memori optimal maksimal itu 200 MB. Kemudian ada ergonomi antarmuka ramah dan oleh sebuah kalangan. Jadi teknologi itu ada front end menggunakan platform framework open source dari Google yang Android dan iOS. Backend-nya ini menggunakan Firebase dan layanan backend as a service untuk seperti autentikasi, login, register, dan database Firestore seperti navigasi Firebase Cloud Message dan penyimpanan data. Di semua data terkonsolidasi secara real time melalui koneksi internet menggunakan protokol HTTPS. Oke, cek 1 2 3 ya. Kita berlanjut untuk sesi alur diagram. Ya, di sini alur diagram itu pertama kita menjelaskan bagian kriteria projectnya ya. Di sini project judulnya sudah ada ya. Kita lewat saja deh. Untuk kriterianya itu ada data master berupa 3 buah, lalu transaksi ada 2, dan laporan ada 2. Nah, data master ini apa saja? Data master ini ada data menu makanan yang diantaranya ada nama menu, deskripsi, harga, dan kategori. Lalu yang kedua adalah data user atau katakanlah karyawan. Di sini berisi nama, email, departemen. Lalu untuk jadwal menu, nah jadwal menu sendiri ini ada menu per hari dan tanggal. Lalu selanjutnya untuk transaksi. Nah, transaksi ini kalau dua ini berupa apa saja? Berupa apa saja, yaitu pertama ada pemesanan menu oleh user, lalu konfirmasi pesanan yang dikelola oleh admin. Dan nanti ada di bagian kelola pesanan. Lalu untuk bagian terakhir ada laporan. Laporan ini mohon maaf hanya satu ya. Itu berupa laporan pemesanan.
Lalu berikutnya kita masuk ke bagian use case ya. Use case ini tahap pertama untuk selanjutnya ada activity. Jadi katakanlah untuk bahan mentahnya ya. Di sini ada dua user ya. Di user ini adalah admin dan si user atau karyawan. Di sini dua-duanya bisa login dan logout ya. Mohon maaf. Dua-duanya bisa login dan logout. Nah, lalu di sini ada si user karyawan yang bisa bagian melihat menu hari, lalu pemesanan dan detail pemesanan. Lalu setelah itu dia bisa bagian melihat riwayat pemesanan. Lalu untuk admin sendiri itu dia bagian bisa otoritasnya ada di kelola data karyawan, lalu bagian kelola data menu dan kelola pemesanan. Lalu di kelola pemesanan ini bercabang, bisa ada menu nanti menu cetak laporan pemesanan dan konfirmasi pesanan. Lalu selanjutnya ada jadwal pre-order dan kelola jadwal. Kita zoom full screen mode dulu ya biar enak. Nah, kita lanjut ya untuk bagian login user ini adalah kita user dulu. Misalkan si user start ya, user membuka aplikasi on time, lalu sistem menunjukkan halaman login. Nah, setelah itu si user klik menu login tanpa mengisi form. Nah, apa yang terjadi? Sistem akan tampil alert isi form yang belum diisi. Lalu setelah itu user mengisi form dan password. Setelah itu klik login, lalu sistem memproses validasi data. Mohon maaf. Lalu selanjutnya jika gagal maka kesalahan input atau tidak sesuai dengan yang ada di database, lalu selanjutnya misalnya true berhasil, lalu sistem akan menampilkan dashboard utama user dan user melihat dashboard. Lalu selanjutnya adalah melihat menu user. Nah, melihat menu user ini ada apa saja? Pertama ini ada si dashboard user, lalu klik menu lihat makanan. Setelah itu memproses permintaan untuk menampilkan daftar menu, lalu sistem mengambil data menu dari database, lalu setelah itu decision adalah jika false maka menu belum tersedia, dan jika true maka menu sudah tersedia. Dan setelah itu tampil daftar menu yang ada di tersedia untuk hari ini, dan si user bisa melihat rincian menu. Lalu setelah itu si user memesan menu. Di sini ada daftar menu makanan user, lalu si user memilih menu makanan berdasarkan hari. Lalu setelah itu tampil menu makanan yang dipilih user, lalu klik detail pesanan, sistem tampil detail pesanan dan siap untuk memesan. Lalu setelah itu si user klik tombol pesan sekarang dan proses menyimpan data dari sistem. Lalu setelah itu sistem menampilkan kode pesanan untuk menandai pesanan, dan ini munculnya setelah selang beberapa detik si user klik pesan ya. Lalu setelah itu si user bisa melihat dan menyimpan kode tersebut menulis screenshot. Atau selanjutnya di bagian riwayat user ya. Nah, sini user berada di dalam aplikasi. Setelah itu user membuka menu riwayat pemesanan, dan setelah itu sistem menampilkan halaman riwayat pesanan. Lalu sistem memproses permintaan dan mengambil data riwayat pemesanan, dan setelah itu si user ada decision di sini. Si sistemnya ada decision false jika data riwayat pemesanan masih kosong, ternyata belum ada pemesanan. Lalu jika true riwayat pemesanan ada. Sini akan tampil valid riwayat pemesanan dan hasil dari konfirmasi si admin. Dan setelah itu user dapat melihat daftar riwayat pemesanan. Lalu setelah itu bagian logout user. Nah, logout user ini adalah ya user berada di dalam dashboard aplikasi, lalu klik icon logout. Lalu setelah itu sistem menampilkan konfirmasi dialog. Setelah itu misalkan decision ada false, nggak jadi logout, lalu dia akan balik ke dashboard aplikasi atau tetap ya. Lalu setelah itu true jika untuk tidak logout, maka memilih iya untuk logout. Lalu setelah itu sistem mengarahkan user kembali ke halaman login dan user dihadapkan menu login. Lalu setelah itu untuk admin ya, admin ini tidak beda jauh dengan si user, hanya beda inputan saja. Kita skip dulu ya. Lalu setelah itu kelola data user, si admin berada di halaman dashboard, lalu memilih menu kelola data karyawan. Lalu setelah itu menampilkan daftar form input akun karyawan. Lalu setelah itu admin isi form untuk menambahkan data karyawan. Lalu setelah itu si user klik tombol simpan untuk menyimpan data karyawan. Lalu setelah itu sistem memproses validasi data, dan setelah itu false data salah belum diisi. Ini decision ya, mohon maaf. Lalu true jika data sudah sesuai diisi dan tampilan data karyawan diperbarui. Setelah itu admin dapat melakukan aksi tambahan terhadap data karyawan seperti menghapus, mengubah, dan tambahan, dan akan dijelaskan di bagian berikutnya. Lalu setelah itu di data user tambah ya, misalkan si admin masih ada di dalam halaman kelola data karyawan, lalu si admin
Ini detailnya ya. Klik menu floating button untuk bagian menambahkan data. Lalu setelah itu sistem tampil pop up layar yang berisi form data isi. Admin mengisi form lalu klik simpan. Lalu setelah itu sistem mulai memvalidasi kesesuaian data. Lalu setelah itu decision false jika data karyawan tidak valid. Lalu setelah itu true jika data karyawan valid, dan jika tadi data karyawan tidak valid maka akan tampil pop up layar berupa form belum diisi. Lalu setelah itu misalkan true ya, tadi kan true, data karyawan valid, sistem berhasil memvalidasi data dan menyimpannya juga di cloud database Firestore. Lalu setelah itu si admin dapat melihat data karyawan baru. Untuk selanjutnya ada update ya, misalkan si admin masih ada di dalam halaman data karyawan, lalu klik menu kayak pensil, lalu setelah itu tampil data yang diklik, lalu misalkan admin mau mengubah nama, misalnya nama departemen atau email atau apapun ya, lalu klik simpan. Nah, sistem memvalidasi data dan juga mengubah di database. Lalu setelah itu admin dapat melihat data yang telah diperbarui. Lalu berikutnya ada kelola data user untuk hapus ya. Lalu di sini halaman data karyawan, masih di halaman data karyawan, si admin klik ikon berbentuk sampah, lalu sistem memvalidasi untuk pop up apakah Anda ini menghapus data. Jika false maka tidak menghapus, maka akan balik ke tetap di halaman data karyawan. Lalu jika iya betul berhasil maka berhasil menghapus data dan admin sukses menghapus data dan juga data telah terhapus juga di database. Lalu setelah itu kelola menu catering ya. Untuk kelola menu catering ini tambah data makanan dulu ya. Admin masuk ke bagian kelola menu catering, lalu klik icon floating button untuk fungsi tambah. Lalu sistem menampilkan form atau daftar dan mulai mengisi form. Lalu untuk salah satu form radio button ya, misalkan mau milih minuman, dia hanya akan tetap tampil karena ini masih bagian activity kelola makanan. Lalu jika setelah memilih makanan bagian maka akan memilih bagian untuk makanan si admin ya. Lalu setelah itu sistem memvalidasi dan menyimpan juga di database dan melihat data makanan terbaru. Lalu setelah itu misalkan kelola menu tambah data minuman ya. Setelah tambah data minuman ini tidak berbeda jauh dengan yang tadi sebelumnya, hanya milih salah satu dari makanan atau minuman. Nah ini ya decisionnya. Lalu sistem memvalidasi data dan juga menyimpan di database, dan setelah itu si admin melihat data minuman yang tampil di halaman. Lalu setelah itu kelola menu catering ya, bagian update data. Untuk bagian kelola menu catering ini masih seperti sebelumnya ya, ada ikon pensil ya, tampil form update data yang terinput, misalkan mau ngubah nama, jenis dan sebagainya. Lalu setelah itu sistem memvalidasi dan juga menyimpan di database. Setelah itu si admin juga melihat data yang telah diubah baru. Lalu setelah itu untuk menu catering hapus data ya, kalau si admin masih di halaman juga ya. Lalu klik icon sampah yang ada di bagian sisi kanannya, kalau di aplikasinya gitu maksudnya. Lalu ini icon delete namanya. Lalu memvalidasi. Nah, jika berhasil maka jika false atau gagal maka dia akan tetap di halaman. Lalu jika true akan setuju untuk hapus. Lalu admin berhasil menghapus data. Lalu berikutnya bagian untuk kelola jadwal ya. Kelola jadwal ini ada halaman dashboard. Si admin bagian kelola menu jadwal, lalu menampilkan halaman dengan jumlah hari, sistem meresponnya. Lalu setelah itu si admin memilih salah satu hari dan menampilkan daftar menu catering yang sudah dijadwalkan. Lalu setelah itu admin dapat melakukan aksi tambahan seperti hapus atau edit. Tambah dulu ya. Kita kelola tambah jadwal lah. Si admin ada di kelola tambah jadwal lah. Ini salah satu misal hari Selasa contohnya ya. Tampil data untuk yang kosong dan sudah diinput. Lalu klik button. Setelah itu si sistem menampilkan list atau data makanan minuman yang belum diisi. Lalu pilih sesuai ketersediaan yang dari kirim data si kelola catering. Lalu klik OK, simpan, dan sistem memvalidasi berhasil tambah menu catering dan dikirim di bagian menu catering oleh user, menu pemesanan ya. Lalu setelah itu si admin dapat melihat data daftar yang sudah ditambah. Lalu setelah ini kelola jadwal menghapus, untuk hapus menu ya. Si admin masih di bagian kelola jadwal. Lalu pilih salah satu hari, misalnya tadi hari Selasa, menampilkan total hari. Lalu setelah itu pilih salah satu hari, tampil data makanan minuman yang tersedia, lalu pilih salah satu data makanan atau minuman. Lalu setelah itu klik icon sampah untuk delete. Lalu sistem memvalidasi data dan sudah dihapus juga di bagian database dan sukses menghapus data si admin. Lalu setelah itu bagian kelola pesanan ya, konfirmasi dan cetak. Panjang nih ya.
Setelah itu ya kita simple aja ya. Kita masih di halaman dashboard ya. Lalu si admin melihat menu kelola pesanan. Lalu setelah itu tampil halaman kelola pesanan. Setelah itu klik menu konfirmasi pesanan. Sistem menampilkan data pesanan yang sukses. Lalu si admin klik ikon aksi untuk mengkonfirmasi pesanan dan setelah itu memvalidasi pesanan. Ya, sistem memvalidasi pesanan yang sudah di bawah itu sudah dikonfirmasi dan kembali lagi ke halaman kelola pesanan si admin maksudnya ya. Lalu si admin ini klik menu laporan pemesanan dan menampilkan data yang sudah dikonfirmasi dengan bentuk tabel. Lalu setelah itu klik button untuk cetak laporan pemesanan dan setelah itu sistem akan meresponnya dengan memvalidasi dengan format PDF. Lalu setelah itu si admin melihat data yang sudah berhasil dicetak. Lalu setelah itu bagian mana kelola pre-order. Kelola pre-order ini si admin masih ada di halaman dashboard ya. Lalu setelah itu si admin klik menu kelola pre-order. Lalu sistem menampilkan jadwal pre-order. Lalu setelah itu si admin dapat melakukan aksi tambahan untuk menghapus. Untuk setelah itu logout admin ya. Logout admin ini tidak berbeda jauh juga dengan si bagian logout si user ya. Kita skip saja. Untuk bagian ini adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram ini yang ada di kita di Cloud Firestore ya. Nah, di sini ada koleksi user, pre-order temp untuk bagian ini ya, pre-order. Lalu bagian menu, riwayat pemesanan dan jadwal menu. Oke, mungkin segitu saja ya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Kurang lebih mohon maaf lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazali dengan NIM 1122140063, Teknik Informatika Software Engineering angkatan 2022, kelas shift. Di sini saya ditugaskan sebagai programming ya, yang saat ini akan mendemokan program aplikasinya yang sama dengan projectnya juga ya. Namanya adalah It On Time. Lalu di sini ya, untuk package-nya sendiri sudah disiapkan ya. Dimulai dari Cloud Firestore itu sendiri untuk sebagai database-nya, lalu Firebase Auth sebagai autentikasi atau integrasi ketika login yang mana menggunakan user atau admin. Lalu untuk INCL ini untuk mengetahui data tanggal, hari, tahun secara real time ya, dunia nyata. Lalu ini ada Flutter Launcher Icons, itu untuk saat kita masuk ke aplikasinya ada logo It On Time gitu ya. Lalu untuk PDF ini untuk cetak laporan. Oke, kita langsung running aplikasinya. Sini sudah memakai logo It On Time sendiri, yaitu hijau dan putih. Lalu di sini kita dihadapkan dengan menu login ya, mana di sini ada form, username, dan form password. Untuk pertama kali kita lakukan sebagai login admin dulu, yang mana di admin ini kita sudah membuat datanya yang khusus untuk admin ya, login untuk admin yang mengelola menu di dalamnya. Di sini ada role sebagai admin, username admin, dan password admin 123. Lebih gampang aja. Ini ada ikon mata ya. Ikon mata ini misalkan kita tidak mau memperlihatkan, cukup mengaktifkannya saja. Lalu jika kita tidak ingin memperlihatkan huruf atau passwordnya, huruf atau angkanya maksudnya, maaf, kita tinggal menonaktifkannya saja. Nah, untuk ini ada di bagian login page.dart, tepatnya di halaman ke 166 sampai 170. Kita lihat sama-sama di folder lib, lalu link screens.
Nah, ini dia. Suffix icon. Ya, suffix icon. Lalu di sini langsung kita masuk saja ya. Nah, di sini admin dihadapkan dengan beberapa menu yang di dalamnya ada kelola. Kita langsung kelola menu ya. Di kelola menu ini untuk membuat jadwal catering ya. Yang nanti di kelola menu ini data di sini akan dikirimkan ke bagian kelola jadwal. Kita langsung bikin aja ya. Kita tambahkan di sini sudah bisa melakukan tambah, ubah, lalu hapus. Kita pilih. Di sini ada radio button ya untuk memilih. Bisa memilih, hanya memilih salah satu saja. Kita pilih makanan. Kita klik simpan. Ini sudah terintegrasi dengan database ya. Jadi begitu kita isi lalu klik simpan, di database juga sudah ada. Ini bagian menu. Nah, ini dia ya. Sudah ada. Sudah 3 data. Cocok dengan UI-nya. Terus ini misalkan kita mau ubah salah satu ya. Salah satunya misalkan teh hangat. Kita ubah namanya jadi teh dingin. Misalkan ya. Lalu harga jadi 5.000 karena mahal es batunya. Simpan perubahan. Nah, lalu di sini di database juga ikut tersimpan. Oke. Selanjutnya kita ke bagian kelola jadwal ya, sesuai runtutannya. Di sini kita pilih Senin. Lalu kita bisa pilih menu. Lalu klik simpan pilihan. Kita refresh di bagian simpan jadwal baru. Nah, maka akan tersimpan untuk jadwal di hari Senin ini. Untuk kelola user, sini sudah ada datanya ya, yang sudah dibuat atau dari awal. Kita bisa bikin lagi. Sini bisa hapus dan ubah juga ya. Username kita pilih yang gampang-gampang saja. Misalkan Gali. Lalu Gali @gmail.com emailnya. Lalu password Gali 123. Lalu departemennya ini hanya ada A dan B yang untuk taman. Lalu kita pilih B dulu. Lalu klik simpan. Nah, datanya yang sudah dibuat akan muncul di bagian halaman ini. Kembali. Lalu kita logout dulu ya. Sini logout sudah berhasil. Logout untuk login sebagai si user. Tadi apa? Gali. Lalu Gali. 1, 2, 3. Benar ya. Kita masuk. Nah, sini adalah tampilan dashboard untuk si user. Untuk kedepannya mungkin ada perbaikan dari segi UI atau penambahan menu. Itu nanti ya. Sini loginnya ya. Logout maksudnya. Oh, maaf. Lalu sini ada menu catering ya. Nah, menu catering ini yang tadi si admin sudah kirimkan di bagian kelola jadwal sudah hadir di bagian menu makanan hari ini ya. Misalkan dia habis mau milih bakso, nah, lalu jumlahnya 13.000. Nah, sekarang sudah dibuat, nah, kode akan muncul. Kode ini untuk membuat si user untuk memudahkannya ya. Misalkan mau screenshot bisa itu. Lalu ini kode ini akan hadir juga di bagian riwayat. Kembali dulu ya, back. Nah, di riwayat ini masih kosong ya karena si ini user baru. Kalau user yang sudah ada itu 2 tadi itu sudah ada. Logout lagi, lalu nanti login lagi sebagai si admin untuk memeriksa bagian pre-order ya. Nah, nanti kan si user itu si user Galih ya sudah melakukan pesanan, lalu klik pesan terpilih,
nanti dia akan lari ke bagian pre-order untuk lihat si admin. Nah, ini yang dipesan ada berapa? Admin. Sini tersimpan ya. Klik masuk. Nah, kita bagian kelola pre-order. Sini untuk hari Seninnya itu baru si Gali. Total 13.000 ya. Dia pesan ketoprak sama bakso. Kan nanti di data. Selain itu nanti dia kirim juga di bagian kelola pesanan nih. Kelola pesanan ini ada dua menu. Pertama ini konfirmasi pesanan dan laporan pemesanan, dua button. Nah, untuk konfirmasi pesanan ini kita bisa konfirmasi dulu untuk hari Senin si Galih. Nah, kita cari namanya Galih. Nah, untuk konfirmasi, oke. Begitu konfirmasi berhasil, maka akan tampil di bagian laporan. Laporan ini fungsinya untuk mencatat misalkan pemesanan total harian mingguan, nanti dia akan didata dan untuk pemotongan gajinya. Kita langsung cetak laporan ya. Oke. Sini ada rekomendasi, kita PDF, internet penampil PDF. Oke, loading. Sudah berhasil cetak laporan. Ini agak lama ya, mohon maaf internetnya lagi. Nah, ini sudah hadir ya. Kita zoom up. Nah, untuk ini udah tampilan user dipisah ya. Ada tiga, baik ini baru 3 user. Oke, totalnya 13.000. Baik, mungkin segitu saja ya dari hasil demo aplikasi saya. Kurang lebih yang mohon maaf apabila ada perbaikan atau saran, silahkan saya terima rekomendasinya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.